Kali air ngalir ya. Adem di bawah pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa syarrif ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para tetamu undangan, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita muliakan para tokoh, alim ulama, para sesepuh, para guru, para ustadz, para pejabat, para cendekiawan, para orang tua, dan wabil khusus para habaib dan para syaraif yang kesemuanya tadi sudah disebutkan satu persatu. Ucapan syukur dan takdir juga kepada mereka semua, baik itu penyelenggara daripada panitia yang berdirinya maulid di kampung kita ini, yang insya Allah menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pahlawan-pahlawan yang menjadi orang-orang kuat atas terlaksananya, terselenggaranya acara yang mulia ini, yang kesemuanya insya Allah tidak mengurangi pahala dan keberkahan yang mereka dapatkan. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak juga daripada guru-guru dan para kiai yang hadir di sini, yang Habib minta maaf kepada mereka semua, lancang duduk di atas dan mereka lebih pantas duduk di atas. Akan tetapi imtithal amr khairum min sulukil adab. Ini permintaan daripada panitia untuk duduk di atas dan duduk di depan. Kalau penceramahnya duduk di belakang juga repot. Jadi mau nggak mau duduk di depan. Mohon maaf, mohon ampun kalau kurang ajar dengan orang tua yang di belakang Habib di sini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sampai belakang sana ya. Oh, sambil ngelihat ada pemandangan kali air ngalir ya. Adem di bawah pohonnya, Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan angin dingin masuk kepada kita. Dengan rahmat Allah kita dikumpulkan di tempat ini.
dikumpulkan dengan hati yang sama, dikumpulkan dengan hati yang satu, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan dengan jiwa dan tekad dan niat yang sama, ingin ikut serta, berbahagia dan merayakan hari dan bulan di mana Allah wujudkan sosok manusia yang paling mulia, di mana Allah utus manusia yang paling sempurna. Allah wujudkan sosok manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam kitab Suntud Durar, beliau mengatakan basyarun la kal bashar. Rasulullah manusia, tidur, makan, minum, menikah, ada rasa capeknya, sakitnya juga ada. Manusia, tapi berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Manusia, tapi tidak sama dengan manusia awam. Rasulullah adalah cahaya yang Allah simpan cahaya tersebut untuk menerangi alam semesta. Sayyidil Kaunain, pemimpin dari alam semesta, baik itu alam dunia ataupun alam akhirat. Tidak ada satupun manusia yang diberikan kesempurnaan seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang diberikan keindahan seindah Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang diberikan kecerdasan dan kepintaran melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang diberikan keindahan, ketampanan wajah seperti melebihi Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang lebih sempurnanya akhlak, adab melebihi daripada akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Allah memujinya di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti, sungguh, pastikan, diyakinkan oleh Allah, engkau mempunyai akhlak yang luhur, agung. Bukan hanya mulia, tapi akhlak yang agung, yang kesemua akhlak yang ada di alam semesta ini terpuji, itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada akhlak yang hebat, yang indah, yang terpuji, yang dihormati, yang dimuliakan, melainkan kesemuanya itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. وَمَا مِنْ خُلُقٍ فِي الْبَرِيَّةِ مَحْمُودٍ إِلَّا وَهُوَ مُتَلَقًّى عَنْ زَيْنِ الْوُجُودِ. صلوا على محمد. Al-Habib Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan, وَمَا مِنْ خُلُقٍ, tidak ada satupun akhlak. Beliau menafikan semua akhlak yang terpuji di dunia ini. Tidak ada satupun akhlak yang terpuji di alam semesta yang terdapat di manusia, melainkan akhlak tersebut bersumber dari Zainil Wujud, Sayyidina Muhammad SAW. Akhlak yang begitu mulia kepada siapapun. Rasulullah bukan hanya diutus kepada manusia, tidak. Keyakinan kita mazhab ahli sunnah wal jamaah disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam, dalam syarahnya Nurul Ghanam, disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya kepada manusia, tapi diutus juga kepada seluruh alam semesta, termasuk itu jin, iblis, malaikat. Bahkan diutus juga kepada benda mati, benda padat. Bahkan diutus juga kepada tumbuh-tumbuhan, diutus juga kepada hayawan. Wabil khusus Rasulullah diutus untuk manusia, menyempurnakan akhlak manusia.
Manusialah yang lebih diprioritaskan untuk menyempurnakan akhlaknya. Dijadikan Rasulullah sebagai cerminan kehidupan mereka untuk mereka mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hayawan, andai kata mereka diizinkan untuk berakhlak, maka mereka akan mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Andai kata tumbuhan diizinkan untuk berakhlak, maka mereka pasti mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Dan semua yang diciptakan oleh Allah itu dikarenakan dan disebabkan karena Allah mencintai Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di kota Madinah, tidaklah Rasulullah berjalan di suatu tempat melainkan kanan dan kiri beliau ada batu, ada tumbuh-tumbuhan, tidaklah beliau lewat di tempat tersebut melainkan Rasulullah mendengar, "Salamun alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah, ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alaika." Jangan kalah dengan batu, jangan kalah dengan pohon. Batu, pohon pun selalu mahalul qiyam, selalu solawat dengan Nabi. Setiap melihat Rasulullah mereka mengucapkan, "Salamun alaika ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, assalamu alaika ya Nabi Allah." Mereka mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang manusia yang harusnya lebih banyak mengucapkan salawat dan salam, mereka lebih banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengandung salam, bahkan tidak mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad. Lalai kepada manusia yang sayang dengannya, lupa dengan jasa Nabi Muhammad yang sudah mati-matian memperjuangkan hidayah sampai kepadanya. Ibu-ibu, Habib tanya, kalian tahu Islam dari siapa? Dari orang kafir? Dari musuh Islam? Dari malaikat? Dari jin? Pastinya semua mengenal Islam, mendapatkan hidayah, mengenal Allah, bisa ibadah, mengenal salat, pasti semua atas jasa dan keringatnya Nabi Muhammad. Berdakwah dengan diam-diam, secara sembunyi, berdakwah dengan secara terang-terangan, sampai dilempari batu, sampai diusir, sampai berperang, meninggalkan kota Mekah yang beliau sangat sayangi, sehingga ketika Rasulullah keluar dari Mekah, berbalik badannya mengatakan pada Ka'bah dan Mekah, "Hai Ka'bah, wahai Mekah, andai kata mereka tidak mengeluarkanku, maka aku tidak akan keluar darimu." Sayangnya Rasulullah, cintanya dengan kota Makkah, akan tapi dikorbankan untuk apa? Menyelamatkan ajaran Islam, menyelamatkan hidayah agar sampai pada kita sekalian. Hebatnya Nabi Muhammad. Di dalam pelosok-pelosok sekalipun hidayah dan ajaran Nabi Muhammad sampai. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling perkasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat dicintai oleh Allah, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyakiti hati Nabi Muhammad, karena Allah yang akan marah. Rasulullah pemaaf. Rasulullah selalu memaafkan. Ya? Rasulullah itu selalu memaafkan, sampai-sampai ada Yahudi yang menyakitinya pun, yang bukan beragama Islam sekalipun Rasulullah maafkan. Rasulullah apabila idza kana fi haqqihi wa sababihi wa ya'fu an dhanbin idza kana fi haqqihi wa sababihi, Rasulullah selalu memaafkan kalau seandainya kesalahan atau orang berbuat itu karena sebab dirinya saja, untuk dirinya saja, yang menyangkut dirinya saja, Rasulullah maafkan, pasti.
Wa idza dhuyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Apabila injak-injak hukumnya Allah, haknya Allah diremehkan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi kemarahan Nabi Muhammad. Rasulullah lembut, paling lembutnya manusia. Paling indahnya kelembutan yaitu kelembutan Nabi Muhammad SAW. Paling pemalunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, menyebutkan bahwa Rasulullah itu sifat pemalunya seperti perawan yang berada di dalam kamarnya. Pemalu Rasulullah. Paling pemalunya orang, paling lembutnya orang, tapi paling pemberaninya orang ketika di hak-haknya Allah, kemuliaan Allah, hukum-hukum Allah diinjak-injak, Rasulullah paling depan marah. Lam yagum ahadun li ghadabi. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi kemarahan Nabi Muhammad SAW. Terbukti ketika di dalam peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Hunain. Semua para sahabat yang saat itu sedikit membusungkan dadanya karena pasukan 300.000 pasukan, 30.000 pasukan yang hadir bersama Rasulullah saat itu. Mereka menyombongkan atau membusungkan dada mereka, pasti hari ini kami akan menang karena pasukan kami hari ini sudah lengkap dan sudah banyak melebihi daripada pasukan-pasukan orang-orang kafir, pasti kami menang. Para sahabat semua mengatakan seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit karena tawadhu, karena beradab kepada Allah, karena merendahkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan tersebut berada di belakang, dilindungi oleh para sahabat yang lain. Dengan kesombongan, dengan membusungkan dada, bangganya para sahabat di perang Hunain tersebut, akhirnya taktik yang mengalahkan mereka, tipu daya peperangan orang kafir mengalahkan mereka ketika mereka berada di lembah antara dua gunung di peperangan Hunain. Mereka dari atas gunung melempari kaum muslimin dengan batu, dengan panah, dengan tombak, sehingga mereka semua yang tadinya membusungkan dadanya, berbangga dengan banyaknya pasukan, mereka pergi lari kabur. Kenapa? Tidak ada jalan keluar kecuali mereka lari. Mereka lari mundur dari peperangan. Rasulullah diam, tidak mundur sama sekali. Rasulullah mengatakan, ana nabiyyun la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak berdusta, kata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maju di dalam peperangan ketika semua sahabat-sahabat mundur. Karena apa? Karena terdesak pada saat itu. Rasulullah tidak satu langkah pun mundur. Memang lembut, memang penyayang, memang pemalu, tapi kalau sudah di hadapan orang-orang yang mau menghinakan Islam, tidak ada yang lebih pemberani daripada Nabi Muhammad. Ana nabiyyun la kadzib wa ana Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak berdusta, tidak bohong, dan aku adalah keturunan Bani Muttalib. Maju Nabi Muhammad, diambil oleh Rasulullah. Senjata Rasulullah bukan pedang, tembak, bom, bukan. Tapi Rasulullah ambil pasir, Rasulullah lemparkan ke atas gunung. Pasir tidak masuk akal sampai ke atas gunung. Rasulullah mengatakan syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Semua tidaklah satu mata orang kafir yang berada di atas gunung melainkan masuk pasir yang dilempar oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak satu pun mata yang ada di atas gunung itu dari orang-orang kafir melainkan pasir itu masuk ke mata mereka, sehingga peperangan pada saat itu melihat orang-orang kafir pun sudah tidak bisa melihat. Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, berdiri menghadap para sahabat yang mundur. Sayyidina Abbas ini dikenal dengan pemuda yang sangat gagah, besar badannya, tinggi, suaranya paling keras. Sahabat yang paling keras suaranya itu Sayyidina Abbas. Bahkan diriwayatkan 2 mil suaranya itu bisa sampai. 2 mil, bukan 2 kilo, 2 mil.
sampai suaranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas akhirnya berteriak, "Wahai para sahabat, kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan kita menang. Ayo kita habisi para musuh-musuh Allah." Dalam si kitab sirah sejarah menyebutkan bahwa sahabat yang tadi berlari mundur ketika mendengar ucapan semangat daripada Sayyidina Abbas berbalik lagi, dibayangkan, digambarkan seperti kambing yang sedang mengikuti induknya ketika berbelok. Dengan serentak mereka berbalik mendengarkan daripada ucapan dan semangat daripada Sayyidina Abbas menolong Nabi Muhammad SAW. Kalian tinggalkan Rasulullah. Rasulullah sekarang sedang ditolong oleh Allah untuk memenangkan peperangan. Mereka berbalik seperti anak-anak kambing yang sedang mengikuti induknya. Subhanallah, akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Keberanian Nabi Muhammad. Kelembutannya ada, rahmatnya ada, pemalunya Masya Allah, paling pemalu Nabi Muhammad. Kemudian pemberaninya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Yang kita kenal adalah sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab, sahabat yang paling pemberani. Bahkan dalam riwayat, sahabat yang paling banyak mengatakan, "Aku penggal lehernya." Ketika berjumpa dengan orang kafir atau orang munafik, sahabat yang paling banyak mengatakan, "Aku penggal lehernya ya Rasulullah," itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab mau hijrah ikut dengan Nabi Muhammad, satu-satunya sahabat yang mengumumkan hijrahnya. Sahabat yang lain kalau mau hijrah apa? Diam-diam. Ya? Hijrah ke kota Madinah mereka diam-diam. Jangan sampai dihalangi atau disakiti atau dicegah oleh orang-orang kafir. Sayyidina Umar ketika disuruh oleh Rasulullah hijrah, ya Umar, kalau engkau nanti mau menyusulku, susul. Aku sekarang berhijrah dulu dengan Abu Bakar. Nanti berapa hari dari situ engkau hijrah dengan Sayyidina Ali. Semua diam-diam. Sayyidina Umar ketika mau hijrah, dia berkeliling di Ka'bah. Dia berteriak, "Wahai Quraisy, aku ingin hijrah ke kota Madinah ikut dengan Muhammad," katanya. Dia umumkan, "Wahai orang-orang Quraisy, aku mau hijrah ke kota Madinah ikut dengan Nabi Muhammad. Ayo halangi aku. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, maka halangi aku untuk hijrah." Hebat Sayyidina Umar ini. Masya Allah. Iya. Sayyidina Umar juga dengan kegagahan dan pemberaninya ketika Sayyidina Abbas ketika Fathu Mekah di tahun ke-8, Fathu Mekah, pembukaan atau pembebasan Mekah, itu baru masuk Islam Abu Sufyan. Siapa? Abu Sufyan baru masuk Islam, meminta bantuan. Ya, kalau kita sekarang ini orang dalam lah. Ya. Kalau ada orang dalam apa-apa semua lancar. Ya. Bikin KTP ada orang dalam lancar. Bikin STNK ada orang dalam lancar. Mau jadi PNS ada orang dalam lancar. Mau jadi polisi ada orang dalam lancar. Ya. Honorer mau jadi yang permanen lancar kalau ada orang dalam. Ya. Nah, ini Rasulullah mau dijumpai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu udah terkenal dia ini. Sangat musuh Rasulullah, tapi dia diberi hidayah oleh Allah ketika Fathu Mekah. Dengan hidayah Rasulullah puji-puji dia. Barang siapa, kata Rasulullah ketika Fathu Mekah, barang siapa yang mau aman, salah satu perkataan Rasulullah, barang siapa yang mau aman, maka masuklah rumahnya Abu Sufyan. Barang siapa yang mau aman, maka masuklah rumah Abu Sufyan. Masuk hidayah dalam hati Abu Sufyan. Rasulullah sayang dengan dia ingin masuk Islam. Tapi kalau saya menuju kemahnya Rasulullah, di jalan saya sudah mati. Sayyidina Umar sudah garangnya menjaga kemah Rasulullah. Akhirnya dia menemui Abbas, Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah salah satu sahabat yang menyembunyikan keislamannya sampai Fathu Mekah. Padahal sudah Islam dari dulu. Ya, bertahun-tahun Sayyidina Abbas bersembunyi atas agama Islamnya untuk apa? Mengambil informasi untuk dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Disimpan Islamnya oleh Sayyidina Abbas diam-diam menjadi apa? Detektif mata-mata.
Ya. Akhirnya Abu Sufyan pun tahu, nggak tahu Abbas ini sudah masuk Islam sudah lama. Makanya Abu Sufyan mendatangi Sayyidina Abbas. Ya Abbas, aku ingin datang dengan Rasulullah, ingin bersyahadat dengan Rasulullah, tapi aku lewat, udah habis aku di jalan katanya. Kata Abbas, ikut aku. Dia lihat, ada Umar. Kata Abbas, lihat dari jauh di dekat kemah Rasulullah. Abu Sufyan, tenang sebentar. Kenapa? Ada Umar bin Khattab. Jangan dulu kita lihat lengahnya dia. Sayyidina Umar mana pernah lengah? Syaitan aja nggak berani lewat kalau ada Sayyidina Umar. Setan nggak berani. Dalam hadis, idza salaka syaitan fi fajjin, idza salaka Umar fi fajjin, salaka syaitan fi fajjin akhar. Syaitan itu kalau lewat satu gang, yang dilewati ada Sayyidina Umar di situ, maka syaitan jalan lewat gang lain. Ya? Setan aja takut, apalagi manusia. Nggak pernah lengah dia. Dilihat dari jauh, Abu Sufyan, tunggu sebentar. Itu ada Umar. Wah ya Abbas, aku nggak sudah tidak tahan lagi untuk masuk Islam. Jumpai aku Rasulullah, ketemukan aku dengan Rasulullah. Sabar, engkau mau mati dengan Umar. Akhirnya, sudah kata Abbas, sudah kita terobos saja. Terobos ketika dia lengah sedikit, naik satu kuda 2 orang. Di belakangnya siapa? Abu Sufyan, depannya Abbas menjalani. Abbas, Sayyidina Umar tahu Abbas sudah masuk Islam. Ketika dengan kencangnya menuju kemahnya Rasulullah, Sayyidina Umar intabah, sadar. Ada kuda yang lari kencang nih. Ngebut. Siapa ini? Lihat dari jauh. Abbas, tenang. Tapi dilihat di belakang siapa? Abu Sufyan, musuh Rasulullah. Sudah di pedangnya itu sudah dilepas dari sarungnya. Dikejar oleh Sayyidina Umar. Wah, main kejar-kejaran sampai siapa duluan masuk ke dalam kemah Nabi Muhammad SAW. Sudah hampir 1 langkah lagi dipegang tangannya oleh bajunya oleh Sayyidina Umar. Ditepis oleh Abbas. Ya Umar, wa sayuslim. Dia akan masuk Islam. Enggak dilepas sama Sayyidina Umar, enggak dilepas. Gak percaya kata Sayyidina Umarnya. Dia pasti niat jahat nih masuk ke dalam kemahnya Rasulullah. Masuk semua, masuk bertiga. Dipegang sudah sininya sama Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, aku dapat Abu Sufyan. Umar, sabar kata Rasulullah. Diginikan depan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dapat Abu Sufyan nih. Kata Rasulullah, lepas ya Umar. Kita dengarkan dulu apa yang dia mau. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Tuh, kata Sayyidina Umar, selamat engkau dari pedangku ya. Selamat engkau dari pedangku wahai Abu Sufyan. Akhirnya masuk Islam, wa hasuna Islam, dan Islamnya bagus sampai kepada membantu daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Ya, pemarah tapi ada tempatnya. Bukan seperti kita marah-marah, kadang-kadang nggak ada tempatnya. Ya, masuk ke rumah, bini belum mandi udah marah-marah. Masuk ke rumah, bini nggak buatin kopi, marah-marah. Mana ente nih? Ikam nih malas benar. Ikam nih pang kada mandi jua, marah-marah. Ya, berapa hari kada mandi ikam nih? Marah-marah terus. Mana baju ulun kada dirapikan juga, ikam nih bungul benar. Iya, marah-marah tanpa tempatnya. Kalau yang seperti itu disarankan untuk bersabar. Sabar. Kalau seandainya lihat anak nggak ngaji, marah, boleh. Lihat anak nggak sholat, marah, boleh. Istri nggak sholat, marah, boleh. Istri nggak sholat, nggak marah. Istri nggak buat kopi, marah, lucu marahnya. Ya, istri keluar rumah di teras nggak pakai jilbab, nggak marah dia. Keluar rumah sini atau keluar rumah situ, keluar teras nggak pakai jilbab, suaminya lihat biasa aja, nggak marah. Nah ini bahaya. Harusnya marah. Di rumah juga. Iya di rumah, di dalam nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Di luar di teras ada yang lihat. Memang semuanya jin nggak lihat. Tetangga ada, depan, kanan, kiri, belakang pun ada. Melihat istri kita tanpa jilbab, kita nggak marah. Nah ini yang bahaya. Beb, tetangga semua. Ya tetangga juga manusia, bukan binatang. Tetangga juga bukan manusia, bukan malaikat. Tetangga juga bukan mahramnya.
Di situ harus marah. Anak nggak ngaji, nggak sholat, marah boleh. Ya, baru marah boleh. Tapi kalau anak disuruh beli rokok nggak mau, dia marah. Nak bikin rokok, bapak merokok terus, beli sendiri. Ya, anak yang seperti ini juga nggak boleh jawab seperti itu, kurang ajar juga. Tampeleng juga mukanya kalau dia. Nggak Pak lagi makan Pak, nanti dulu makan, belikan rokok dulu. Aduh, memutuskan makannya anak untuk rokok, marah-marah bukan pada tempatnya, anaknya nggak sholat, dia diam aja. Ya, nah, ini marah yang bukan pada tempatnya. Marahlah untuk Allah dan lemah lembutlah untuk Allah. Marah ada tempatnya, ya. Ketika kalian melihat hukumnya Allah tidak dilaksanakan, perintah Allah tidak dilaksanakan, khususnya kepada anak, istri, saudara, pada suami. Ibu-ibu juga boleh marah, Bu. Kalau lihat suaminya nggak sholat, Pak, sholat Pak. Agamanya Jumat doang Bapak ini. Sholat Jumat doang, yang lain nggak sholat. Kalau Jumat udah rapi dari jam 10, bahkan dari jam 8 pagi udah rapi. Mana Pak? Sholat. Oh, kirain mau kerja. Tahu-tahu mau sholat jam 8 pagi udah siap-siap. Ya. Tapi hari-hari lain mereka nggak sholat. Nah, ini ada nih. Bagian kita di sini sholatnya Jumat doang. Ya, ada di sini. Ya. Ada yang nggak sholat 5 waktu tapi Jumat doang yang dijaga. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nafas Allah yang kasih, kesehatan Allah yang beri, rizki Allah sudah berikan, nyawa Allah panjangkan, istri Allah kasih, rumah Allah kasih. Tapi sholat Allah minta 1 hari 5 kali doang. Dia nggak mau sholat. Kira-kira durhaka nggak tuh? Habib mau tanya jujur, durhaka atau enggak? Ibu jawab yang kenceng, ibu-ibu. Durhaka atau tidak? Durhaka atau tidak? Kurang kompak, jangan-jangan ada ibu-ibunya juga yang kayak gitu. Kalau ibu-ibu yang kerjanya di rumah doang, yang bapaknya di luar untuk nafkah, nggak sholat juga, kelewatan. Kira-kira orang yang nggak sholat 5 waktu durhaka atau tidak? Durhaka, betul-betul, bujur-bujur. Nah, bujur, bujur benar. Orang yang nggak sholat durhaka nih orang. Lebih durhaka daripada orang tuanya. Allah wujudkan dia di dunia. Allah berikan ruh. Allah catatkan rizkinya. Allah tidak berikan dia kelaparan 1 hari pun. Nafasnya Allah tidak putuskan. Jantungnya Allah detakkan. Matanya Allah Allah berikan penglihatan. Telinganya Allah berikan pendengaran. Hidungnya Allah berikan hirupan untuk oksigen. Perutnya Allah terima untuk makanan. Yang kotoran yang tidak pantas untuk tubuhnya Allah jadikan kotoran. Allah saring racun dari empedunya, apa yang diproses dalam perutnya Allah bersihkan. Darahnya Allah alirkan. Lisannya bisa berbicara. Apa lagi? Nikmat sudah. Tapi nggak mau Allah merintahkan hambaku 5 waktu aja. 1 waktu itu cuma 15 menit, nggak sampai 10 menit. Kalau mau ekspres 5 menit. Yang penting sholat dulu. Masih nggak mau juga. La ilaha illallah. Pikir pakai otak. Pikir pakai otak. Pikir. Sholat nggak mau itu kenapa? Bingung kita. Bukannya 1 hari itu 50 kali, bagaimana perintah pertama, kemudian diringankan dengan berkat jasanya Nabi Musa alaihissalam, hanya 5 waktu. 5 waktu saja bolong-bolong, bukan bolong lagi, ompong 5-5-nya. Sholatnya Jumat doang, biar dilihat, nah tetangga saya sholat, padahal di rumahnya nggak sholat. Jangan perhatiin dengan manusia, udah nggak usah perhatian dengan manusia. Orang mau kata kita apapun, yang penting kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting itu. Ya, pikir otak kalian. Kuburan udah nunggu kita.
Bapak, ibu, bu, nenek, betul nggak kuburan nunggu kita? Betul. Bujur. Bujur kada? Bujur bana. Kuburan nunggu kita. Kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah ditunda, tidak akan pernah dipercepat. Menunggu kita. Sholat makanya. Mau bawa apa ke dalam kuburan kalau nggak sholat? Kalian sedekah tiap hari, akhlak kalian mulia, kalian masya Allah sosialnya bantu ini bantu itu, tenaganya dihabiskan untuk bantu masyarakat yang lain, tapi nggak sholat, nggak diterima semuanya oleh Allah kalau nggak sholat. Percuma. Mendingan diam di rumah, nggak bantu orang lain, nggak kenal orang lain, tapi dia sholat, itu lebih bagus daripada dia wah sok pahlawan, sok hero, sok baik, tapi sholat nggak diterima. Amal ibadah nggak terima semua. Beb, saya sudah haji, beb. Saya sudah umroh. Tiap tahun saya umroh. Tapi nggak sholat. Nah, cuma jalan-jalan doang, nggak ada pahalanya. Nggak diterima oleh Allah. Titel doang, haji. Tertulis di sini, H-A-J-I. Haji. Nggak dipanggil haji marah. Aku ini udah haji. Ikam kada panggil aku haji. Kada pandiran aku haji. Padah ya aku haji. Ya, detail yang dia pikirkan, tapi sholatnya dia tidak pikirkan. Lihat aja dalam kuburan. Nggak percaya? Coba aja. Coba. Dalam riwayat orang yang meninggalkan sholat akan diberikan singgasana yang megah di dalam kuburan. Yang nggak sholat akan diberikan singgasana yang megah di dalam kuburannya yang terbuat dari api neraka. Ya, selama itu dia menunggu sampai hari kiamat terjadi, maka dia akan selama itu juga duduk di singgasana yang megah yang terbuat dari api neraka. Siapa yang tahan dengan api? Habib mau ngetes satu orang hebat kalau ada. Oke, yang preman di sini deh. Siapa preman di sini, ada? Wajah-wajah preman banyak nih. Tapi preman tobat juga banyak kayaknya nih. Habib mau tanya satu aja. Ada nggak di antara kalian yang mau menantang singgasana yang terbuat dari api neraka itu? Ada? Ada yang mau duduk di singgasana itu yang terbuat dari api? Mau? Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Habib kasih telur satu. Nggak ada yang mau, berarti harus sholat. Kalau nggak sholat, berarti dia menantang itu tempat. Oke, ujiannya nggak usah itu dulu deh, di dunia dulu deh sekarang. Boleh kalian nggak sholat, terserah. Tapi dengan syarat, ayo ambil korek api bekas kalian rokok tuh, ambil, bakar telunjuk kalian 5 menit aja. Hidupkan. Gak usah 5 menit, 1 menit deh. Ayo kita buktikan di sini. Bakar 1 menit. Ada yang kuat? Ada yang kuat gak? Ada yang kuat tadi. Di belakang kayaknya saya katanya. Siapa tuh? Oh, guru. Jangan guru. Ilmu itu nggak usah ditunjukkan di sini. Ada yang kuat katanya. Siapa tadi? Nggak ada yang kuat. Ada. Nggak usah 1 menit. 10 detik aja. Ayo. Ini Habib kasih uang 1 juta. 10 detik. Ayo. 1 juta nih. Ambil uangnya sama Bu Yana. Ada. Gak ada yang berani juga. Ini selama-lamanya loh singgasana. Apinya itu lebih dahsyat daripada api dunia. Mau nggak sholat masih? Astagfirullah. Punya ruh berapa dia, punya nyawa berapa dia sehingga dia berani nggak sholat, berharap nanti mau lihat dulu baru dihidupkan oleh Allah lagi baru dia mau sholat. Begitu nggak bisa. Bisa ibu-ibu mati hidup lagi bisa nggak? Bu, mati suri bisa nggak? Nggak bisa, orang mati hidup lagi tuh nggak bisa. Oh lihat, disiksa dulu. Ya Allah, hidupkan aku kembali, aku yang ingin sholat. Seperti keluhannya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya Allah, farji'na na'mal salih.
Ya Allah, pulangkan kami ke dunia untuk melakukan amal soleh. Kata Allah, enggak bisa. Lan tarji' ila dunya. Tidak akan pernah kalian itu pulang ke dunia. Waktunya sudah habis. Penyesalan inilah waktu penyesalannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai menyesal. Salat, ya Allah, pegel kalau ngomongin salat. Heran, kenapa orang itu nggak sholat ya? Kenapa? Saya heran juga. Padahal nggak ngabisin waktu kok. Mau ngerokok terserah, sehari 10 bungkus. Fadhal. Matiin dulu sebentar, sholat, sambung lagi tuh rokok sampai kayak kereta api. Silahkan. Nonton, silahkan. Nggak usah tidur seharian semalam. Silahkan. Sholat dulu yang penting. Ya. Ibu-ibu mau masak kek, mau arisan kek, mau apa kek, sholat. Ya, ibu-ibu sosialita pun terserah. Sholat dulu yang penting. Habisnya selfie lagi boleh. Hah? Bujur kada? Sholat bu ya, sholat pak, sholat. Percuma kita panjang lebar dengar kisah Nabi Muhammad. Oh sayang dengan Nabi Muhammad. Oh cinta dengan Nabi Muhammad. Oh rindu dengan Nabi Muhammad. Tapi kada sholat. Pembohong. Buat apa kita sampaikan panjang lebar kalau dia masih nggak mau sholat juga? Ya. Rasulullah diutus itu untuk apa? Untuk kita ikuti perintahnya. Perintah dari Allah melalui Nabi Muhammad. Wa aqimus shalah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakanku, Allah yang memberikanku nikmat, Allah yang mengampuni dosaku, Allah yang mengangkat derajatku, Allah yang akan menyelamatkanku. Allah. Sholat. Ya, mudah-mudahan dari acara yang seperti ini kita berharap yang tadinya enggak sholat, Allah berikan hidayah untuk sholat. Yang tadinya malas sholat, Allah berikan hidayah untuk rajin sholat. Mudah-mudahan ini titik awal dia untuk membenahi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kematian dekat. Ingat kuburan dekat. Jangan sampai lalai dengan sholat. Beb, saya masih suka minum, Beb. Minum apa? Air. Habib juga minum tiap hari. Minum air. Bukan, Beb, saya masih minum khamar, Beb, minum minuman keras. Mau tinggalkan itu semua? Sholat dulu. Kerjakan sholat 5 waktu. Nanti akan hilang sendiri. Kalau Habib bilang larang, oh haram, jangan minum, haram hukumnya. Tiap hari nggak sholat, haram semua itu. Minum terserah, jalanin aja dulu. Habib nggak nyuruh ya. Tapi kalau masih nggak bisa ninggalin, ayo minum aja nggak apa. Tapi ingat, minum habisnya sholat. Udah sadar nggak mabok, sholat. Nanti lama-lama dia pun akan malu karena sholatnya dia masih minum. Beb, saya masih main perempuan, Beb. Habib juga sering main perempuan. Anak Habib perempuan. Ya? Saudara-saudara Habib perempuan. Beb, saya masih melakukan hal yang berdosa kepada perempuan yang bukan mahram. Sholat. Sholat dulu. Kalau masih sangat susah ninggalin apa yang menjadi kebiasaan, ayo, sholat. Sholat akan melarang kalian semua itu, akan menasihati kalian secara perlahan-lahan. Beb, saya masih makan uang haram, Beb. Masih lah, Beb, saya nerima ini dikit-dikit lah, Beb. Ya bukan itulah, Beb. Ya untuk lancarkan aja. Oh, sholat. Sholat. Beb, mata saya nih, Allah, Beb, nggak bisa dicegah, Beb. Saya di rumah diberikan kamar sendirian oleh orang tua saya, Beb. Handphone saya 24 jam on. Adalah di situ saya lihat yang haram, Beb. Jadi ini anak yang di rumah yang berikan kamar sendirian. Ya, malam-malam orang tuanya tidur, anaknya masih handphone aja. Apa yang mereka lihat? Tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab orang tuanya. Saya masih, Beb, susah ngilanginnya, Beb, kebiasaan itu. Sholat.
Biasanya orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, dia sudah malas sholatnya, maka lawan dengan rajin sholat, maka sholat akan menghapus sedikit-sedikit kebiasaannya tanpa dia sadari. Sholat akan menyelamatkannya. Yang penting apa? Sholat. Ya, kalau kita sholat, maka Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Kita berharap mudah-mudahan ini titik terakhir orang-orang yang nggak mau sholat, yang malas sholat. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan kesadaran, Allah berikan taubat, Allah buka pintu taubat. Mudah-mudahan dia, orang-orang tersebut mau mengerjakan sholat. Amin. 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 Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang dengan kita, sayang dengan kita. Enggak mau satupun hamba umatnya itu masuk dalam neraka, enggak mau. Sayang. Dengan ibu-ibu ini semua sayang, dengan bapak-bapak, anak-anak semua sayang. Rasulullah tahu nama kalian, nama kamu dan bapak kamu dan kakek kamu dan seterusnya. Rasulullah kenal. Fulan bin Fulan bin Fulan, Rasulullah kenal. Bahkan Rasulullah sayang dengan kalian. Jangan sia-siakan kesayangan itu. Jangan sia-siakan rasa sayangnya Rasulullah pada kita, sehingga kita melalaikan Rasulullah, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Habib mau mengingatkan agar kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dengan peringatan yang seperti ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Pertolongan dari Allah melalui rasa gembira kita kepada Nabi Muhammad atas kelahiran Nabi Muhammad, atas kegiatan kegembiraan yang kita luapkan pada hari ini untuk berbahagia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tadi Habib ucapkan apa? Maaf, pemaaf. Setiap apapun Rasulullah pemaaf. Kalau kita, jadilah orang yang pemaaf. Nggak bisa berusaha. Kadang ada nih, ya, masalah warisan, satu darah berantem, kakak sama abangnya berantem, sama sepupunya berantem. Gara-gara apa? Warisan. Warisannya apa? Kebun. Ah, petak ini punya saya, petak ini punya saya. Oh, ini kapling ini punya saya. Tanah di sini punya saya, pohon durian itu kakek saya yang nanam. Berantem gara-gara pohon durian. Gara-gara pohon apa ini? Sawo ya? Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mateng bisa Habib bawa. Habib suka banget sama sawo. Hah? Kira-kira ada yang mateng nggak? 1, 2, sampaikanlah hajat Habib. Hah? Kalau susah naik, lempari pakai batu aja. Nah, makanya jadilah seperti pohon. Dilempar dengan batu, dia lempar balik dengan buah. Ya, kita lempar dia dengan batu, dia lempar balik kita dengan apa? Dengan buah. Asalkan jangan duduk di bawahnya. Batu yang kita lempar balik ke orang itu. Ya. Orang mencaci kita, orang berbuat jahat pada kita, orang menghina kita. Balikkan dengan ucapan yang berakhlak. Balikkan dengan rasa pemaaf. Jawab dengan kalimat-kalimat yang bisa meluluhkan hatinya dengan kasih sayang, dengan akhlak. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dihina, dicaci, dibenci, difitnah. Rasulullah maafkan. Mampu Rasulullah. Nyambung cerita tadi ketika Fathu Mekah, mampu Rasulullah menghukum semua orang-orang kafir Quraisy itu. Mampu. Tapi apa kata Rasulullah? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian. Bebas kalian semua, kalian sudah dibebaskan. Kalian tidak ada yang dihukum olehku, kata Rasulullah. Ini akhlak Nabi Muhammad. Orang berbuat salah, Rasulullah maafkan.
Ya, makanya kalau kita, saudara kita, teman kita berbuat salah, cepat-cepat memaafkan. Ada nggak di sini kira-kira orang yang minta maaf tapi dia nggak mau maafin? Ada nggak? Ada mungkin. Hati-hati. Ancaman begitu keras dari Nabi Muhammad bagi orang yang minta maaf, dia nggak maafin. Keras. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang kepadanya seseorang yang minta maaf tapi dia tidak memaafkan, maka dia tidak akan pernah mendatangi telagaku, kata Rasulullah. Maka dia tidak akan pernah bisa mendatangi telagaku, kata Rasulullah. Orang datang minta maaf, sudah mengaku salah, kita makin sombong. Enggak ada. Pergi sana, saya nggak akan maafin. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis Rasulullah pun mengatakan, ganjaran bagi orang yang memaafkan, barang siapa yang datang kepadanya seorang yang mau minta maaf atas kesalahannya, kemudian dia memaafkan, yang diriwayatkan juga yang oleh Imam Syafi'i, orang tersebut akan diberikan pahala apa? Allah ampunkan 2000 dosa besarnya. 2000 dosa besar yang pernah dia lakukan, dia dimaafkan oleh Allah karena dia memaafkan orang yang datang meminta maaf kepadanya. Ya, jadilah akhlak yang mulia, mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Apalagi kesalahan tersebut muncul dari orang-orang dalam rumah kita, saudara kandung kita, ya, atau istri kita berbuat salah, minta maaf. Wah, udah kayak Fir'aun nih bapaknya. Nggak ada maaf bagimu. Waduh, bahaya. Ya, udah kayak raja. Masya Allah. Ya, ikuti dikit-dikit mengenal Nabi Muhammad, ikuti akhlak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sedikit-sedikit lama-lama kita bisa mengikuti dengan banyak akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi jangan dianggap bercanda tadi sawo tadi ya. Kalau aja ada satu aja boleh. Takutnya tadi Habib bercanda doang katanya. Beneran ini, Bu. Ada yang bisa naik gak Ibu? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah. Kita berharap pada Allah. Masya Allah, udah hampir 1 jam. Ya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa berarti Habib betah di sini, walaupun panas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berharap bisa berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menyebabkan hadirnya Habib di sini. Ya, kita doakan Ibu Yana, mudah-mudahan Ibu Yana panjang umur. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat, dibukakan pintu rezekinya. Ya, tetap menjadi orang-orang yang perhatian dengan rakyat-rakyat kecil yang memerlukan uluran tangan, bantuan-bantuan orang-orang yang ada di atas. Ya, maksudnya bukan di atas langit mati. Ya, maksudnya mempunyai kekuasaan, ya, punyai harta. Perhatikan rakyat-rakyat yang sedang memerlukan bantuannya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang yang seperti itu, yang mau membantu, mau memperhatikan, jiwa raga, waktu dikorbankan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita pun berkumpul kembali, dan insya Allah di waktu-waktu yang akan datang sudah mulai banyak lagi. Jalannya pun sudah rapi, insya Allah. Ya, orang-orang di sini pun sudah rajin sholatnya. Mudah-mudahan nih tahun depan kalau Habib diizinkan untuk di sini lagi, Habib tanya, yang tahun kemarin yang nggak sholat, udah rajin belum sholatnya? Ya, ketahuan tuh. Yang tadinya nggak sholat mukanya gelap. Ya, gelap. Orang yang nggak sholat tuh mukanya gelap, singit, bengkok mukanya. Nah, kalau dia udah rajin sholat, bercahaya mukanya, enak dilihat. Ya, banyak ini ibu-ibu, masya Allah, yang rajin sholat malam pun banyak di sini, masya Allah. Yang rajin sholat malam, doakan nih masyarakat yang lain, tetangganya, biar rajin sholat. Ya ibu-ibu ya, nenek-nenek ya. Nah, doakan bapak-bapak juga yang rajin sholat malam, doakan tetangganya yang belum mau sholat, biar sholat sama-sama. Jangan mau masuk surga sendirian. Ya, nggak ada teman, nggak enak juga dalam surga itu. Ajak semua orang kampungnya, yuk kita rame-rame masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, mudah-mudahan harapan kita, ya,
Tidaklah kita keluar dari acara ini, dari majelis ini, melainkan Allah sudah ampuni dosa-dosanya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rizkinya, Allah sejahterakan dunia dan akhiratnya, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya, dan Allah bukakan pintu taubat kepadanya selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dan Allah senantiasa menunggu taubatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, sebelum Habib tutup, kita sholawat dulu dalam rangka memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kita sholawat bareng-bareng, sholawat tibbil qulub. Mudah-mudahan sholawat ini bisa menyembuhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit zahir dan batin kita, dan bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati insyaallah. Dan berkat sholawat pada Nabi Muhammad, kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, semuanya sama-sama, ala sayyidina tibbil qulubi wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wa sallim. Allah Muhammadin tibbil qulubi wa abdani wa shifaiha wa nuril iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Yang kencang, Muhammadin wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wa sallim. Allahumma ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa shifaiha wa nuril wa ala alihi lim. Allah Muhammadin wa afiyatin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, salli yang kencang. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa
عليها وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب يا أرحم آمين يا رب يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, Allah sehatkan badan kita, dan doa atau salawat tibbil qulub tadi kita berniat untuk keluarga kita dan saudara kita yang sedang sakit, dan wabil khusus Habib pribadi niatkan untuk anak Habib sedang sakit, Aisyah Humaira dan Muhammad Al-Bagir, mungkin ditinggal oleh habinya ya beberapa hari ini, dia kangen, dia demam ya. Masya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat sehat kembali, ceria kembali ya, mudah-mudahan semuanya menjadikan kesehatan untuk kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya berkat salawat dan zikir tadi Allah kabulkan hajat kita masing-masing. Semua kita punya hajat, Allah kabulkan hajat kita, Allah berikan apa yang kita niatkan, Allah nyatakan yang kita minta, dan Allah kabulkan semua niat-niat baik kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum Habib tutup nanti akan diiringi dengan qasidah. Masya Allah, Habib ada satu hajat yang ingin Habib sampaikan, bahwa Allah kita sedang diajak untuk berbuat baik. Ini Habib mau nyampaikan satu hajat, boleh atau enggak? Habib sedang bangun pondok pesantren sesuai yang disampaikan tadi. Habib diamanahkan sebagai pengasuh dan sebagai pembangun ya, merangkak sendiri, berjuang sendiri untuk melaksanakan dan membuat guru tersenyum, membangun pondok pesantren, dan untuk membangun generasi anak cucu kita menjadi ulama zahir dan batin, menjadi orang yang alim zahir dan batin, bukan hanya zahir saja tapi yang betul-betul mengamalkan ilmunya dan berakhlak mulia, dan menjadi orang yang bermanfaat untuk agama Islam insyaallah. Ini niatan Habib sedang membangun pondok. Habib mengajak, bukan meminta, bukan mengemis, tapi perjuangan ini memang Habib sudah buang rasa malu lah untuk mengajak siapapun yang mau membantu pembangunan pondok pesantren Habib. Boleh dari beberapa orang, anak-anak muda atau laki-laki atau perempuan, boleh juga membawa kotak kardus minum mineral, bisa muter berapapun yang kalian mau sumbangkan, berapapun yang kalian mau titipkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah, membantu pembangunan pondok, semuanya mudah-mudahan menjadi tabungan kita kelak di akhirat, menjadi penerang kita di dalam kuburan kita, berapapun itu. Dan tidak ada yang kecil di mata Allah, semuanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu yang nggak bawa duit, "Bib, saya nggak bawa duit, bawa anting," boleh dilepas.
Kalung yang beratnya 1 kilo boleh lepas juga, ya. Tidak memaksa, tidak minta Habib mengajak, ya. Terserah. Yang ada rizki, yang nggak ada rizki, doakan agar Allah bantu, Allah lancarkan, Allah permudahkan semua urusan Habib insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya. Ayo diiringi dengan qasidah. Ayo siap-siap. Oh ya, kita biarin untuk ini dulu. Habib ucapkan terima kasih, kita iringi dengan qasidah. Salatu